Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun jurnal umum. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aninda Salsabilah dari PAP 2020B NIM 7101420287. Nah, jadi disimak ya videonya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita terlebih dahulu harus mengetahui analisis akunnya. Jadi di sini itu ada 5 akun. Yang pertama itu harta, yang kedua utang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima itu beban. Jadi tanda plus itu artinya bertambah dan tanda min itu artinya berkurang. Apabila harta dan beban itu bertambah, maka posisinya itu ada di sebelah debit. Begitupun sebaliknya, apabila berkurang, maka posisinya akan ada di sebelah kredit. Untuk ketiga akun yang lainnya seperti utang, modal, dan pendapatan itu apabila bertambah, posisinya ada di sebelah kredit, dan apabila berkurang, posisinya ada di sebelah debit. Jadi, kita harus memahaminya terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita menulisnya di jurnal umum. Nah, di sini tuh ada contoh transaksi yang akan kita bahas nanti. Langsung kita bahas yuk satu persatu. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal umum. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2018, Galang menyetorkan uang tunai sebesar 15.100.000 sebagai modal usaha mendirikan bengkel bernama Cakra Motor. Nah, jadi di sini itu modal usaha, modalnya bertambah sebesar 15.100.000. Apabila modal bertambah, maka kasnya pun akan ikut bertambah. Jadi bisa kita tuliskan tanggal 1. Akun yang pertama yaitu kas. Kas termasuk ke dalam harta. Apabila harta bertambah, maka posisinya ada di sebelah debit. Kita tulis sebesar 15.100.000. Kemudian akun yang kedua yaitu modal usaha. Apabila modal bertambah, maka posisinya ada di sebelah kredit sebesar 15.100.000. Kemudian transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Januari 2018, Galang membayar sewa kios untuk masa 6 bulan sebesar 12 juta. Nah, di sini itu bebannya bertambah, yaitu beban sewa. Jadi bisa kita tuliskan di sini tanggal 3. Akun yang pertama yaitu beban sewa. Apabila beban bertambah, maka posisinya ada di sebelah debit sebesar 12 juta. Kemudian, karena untuk membayar beban sewa ini otomatis kasnya berkurang. Apabila kas berkurang, maka posisinya ada di sebelah kredit sebesar 12 juta. Kemudian, transaksi selanjutnya, bengkel Cakra Motor menerima uang tunai sebesar 2.550.000 dari pelanggan atas jasa yang diselesaikan pada tanggal 9 Januari 2018. Jadi pada transaksi kali ini, pendapatan jasanya itu bertambah. Apabila pendapatan jasa bertambah, otomatis akan masuk ke dalam kas. Kasnya pun akan ikut bertambah. Jadi bisa kita tuliskan tanggal 9. Kasnya bertambah. Jadi posisinya di sebelah debit sebesar 2.550.000. Kemudian akun yang kedua yaitu pendapatan jasa.
Nah, apabila pendapatan ini bertambah, maka posisinya akan ada di sebelah kredit sebesar 2.550.000. Kemudian, pada tanggal 15 Januari 2018, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.500.000. Nah, di sini utang usahanya bertambah untuk membeli perlengkapan. Nah, perlengkapan ini termasuk ke dalam harta, jadi bisa kita tuliskan tanggal 15 perlengkapan. Karena perlengkapan termasuk ke dalam harta dan bertambah, maka posisinya di sebelah debit sebesar 1.500.000. Kemudian karena ini dibelinya secara kredit, maka menjadi utang usaha. Apabila utang bertambah, posisinya di sebelah kredit 1.500.000. Lalu selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2018, membayar beban listrik sebesar 850 secara tunai. Nah, di sini bebannya bertambah, yaitu beban listrik. Jadi bisa kita tuliskan tanggal 21 beban listrik. Apabila beban bertambah, maka posisinya di sebelah debit sebesar 850.000. Lalu akun yang kedua yaitu kas. Kasnya berkurang karena untuk membayar beban listrik ini, maka posisinya di sebelah kredit sebesar 850.000. Kemudian menyelesaikan jasa servis sebesar 4.100.000 dibayar secara kredit pada tanggal 29 Januari 2018. Nah, di sini itu piutang usahanya bertambah. Jadi bisa kita tulis terlebih dahulu tanggal 29 piutang usaha. Harus kita ingat ya, piutang usaha ini termasuk dalam harta. Apabila bertambah, maka posisinya di sebelah debit sebesar 4.100.000. Lalu akun yang kedua yaitu pendapatan. Jadi, meskipun belum dibayarkan, tapi pendapatan jasanya tetap bertambah. Apabila bertambah, maka posisinya di sebelah kredit sebesar 4.100.000. Lalu yang terakhir yaitu Galang mengambil uang kas sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi pada tanggal 31 Januari 2018. Jadi pada transaksi yang terakhir ini itu ada prive, yaitu penarikan pribadi. Nah, otomatis modalnya akan berkurang kan? Jadi bisa kita tuliskan tanggal 31 preferred, sehingga modal berkurang, maka posisinya di sebelah debit sebesar 1 juta. Lalu akun yang kedua itu kas. Karena modal berkurang, otomatis kas pun ikut berkurang. Apabila kas berkurang, posisinya di sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, untuk mengetahui apakah jurnal yang kita tuliskan itu benar, maka kita harus menjumlahkan sisi debit maupun sisi kredit. Apabila hasilnya seimbang, maka itu sudah benar. Apabila hasilnya tidak seimbang, jadi ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, di sini saya sudah menjumlahkan sisi debit maupun kredit. Hasilnya itu seimbang, yaitu sebesar sisi debit sebesar 37.100.000. Kemudian sisi kredit juga
sebesar 37.100.000. Nah, jadi inilah penjelasan bagaimana caranya membuat jurnal umum. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.